Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini berkat taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar, kitab di dalam ilmu fikih, terutama fikih Syafi'i. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salatullahi wa salamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita masuk kepada pembahasan, yaitu Kitabut Taharati. Kitabut At-Taharati. Kitabut Taharati. Nanti akan dijelaskan apa makna kitab, apa itu makna taharah. Namun sebelum masuk ke situ ada hal yang unik. Kenapa di dalam fikih itu kok dimulai dengan bab taharah, bersesuci, tentang sesuci, tentang kebersihan? Kenapa? Kenapa kok dimulainya dengan bab taharah? Kok tidak langsung bab sholat atau bab puasa, bab haji? Kenapa kok taharah dulu? Ada ada rahasia di balik itu. Hikmahnya adalah bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk suci, baik itu suci secara lahiriah maupun suci secara batiniah. Suci secara lahiriah itu berarti suci badan, bahwa badan kita tidak ada najis, tidak ada hadas. Nanti kita akan bedakan apa itu najis, apa itu hadas. Kemudian juga suci secara batin, berarti hati kita. Hati kita suci, bersih. Karena hati yang suci itu seperti kaca yang bersih. Kaca yang bersih itu apabila dia bersih, ketika dilihat itu bisa tembus pandang, cahaya bisa masuk. Tapi kalau hati yang kotor seperti kaca yang berdebu, tidak bisa dilihat, cahaya juga tidak bisa masuk. Maka hati yang kotor itu seperti hatinya, mohon maaf, orang-orang kafir, di mana cahaya-cahaya Allah tidak akan pernah tembus kepada hati mereka. Nah, maka dalam fikih itu pertama kali yang dibahas itu adalah taharah. Karena taharah ini menjadi kunci dari sahnya ibadah seseorang. Namun di dalam taharah ini ada banyak pandangan. Nah, pandangan yang akan kita pelajari di sini adalah pandangan dari Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabu mushtaqun minal kadbi. Kata al-kitab itu berasal dari kata al-kadbi. Mushtaq itu apa kemarin? Pecah. Pecahan dari kata dari al-kadbi atau berasal kata. Apa makna al-kadbi ini? Wa huwa ad-dhammu wal jam'u. Mana al-kadbi itu adalah ad-dhamm wal jam'u, berkumpul. Yuqalu taktubu banu fulanin. Ketika kita mengatakan kata taktubu banu fulan, itu artinya idza jatama'u, yaitu apabila mereka berkumpul. Banu fulan atau keluarga fulan, idza jatama'u, apabila berkumpul. Jadi kata taktubu itu artinya berkumpul.
Wa minhu katibatir ramli. Dan setengah dari contoh kata al-kadbu ini yang bermakna al-jam'u, berkumpul, yaitu katibatur ramli, sekumpulan pasir. Pasir kan tidak satu kan ya. Masa ada pasir satu kecil kan enggak. Pasti pasir itu berkumpul banyak. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan katibatur ramli, sekumpulan pasir. Jadi kita tahu mana kitab itu adalah berkumpul. Ini secara bahasa. Namun yang dimaksud dengan kitab di sini adalah sekumpulan pembahasan-pembahasan di dalam bab tertentu. Itu makna kitab. Sekumpulan pembahasan. Jadi apa yang dibahas? Oh, yang dibahas itu adalah bab toharoh. Apa itu toharoh? Nah, ini. At-toharatu fil lughati an-nadhafatu. Toharoh secara bahasa itu maknanya adalah an-nadhafatu, bersih. Toharoh artinya bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang bersih. Allah itu suka kepada orang-orang yang bersih. Taqulu tahhartu ats-tsauba. Kamu berkata tahhartu ats-tsauba. Apa artinya tahhartu ats-tsauba? Ai nazzaftuhu. Tahhartu, saya menyucikan atau saya membersihkan, ats-tsauba, baju. Ai nazzaftuhu, membersihkan baju. Ini secara bahasa. Berarti toharah secara bahasa maknanya bersih. Wa fi syar'i, dan di dalam syarak pengertiannya yaitu ibaratun an raf'il hadathi au izalatin najisi au fi ma'nahuma au ala suratihima. Dalam syarak yaitu ibarat an raf'il hadas. Jadi poin pertama toharoh itu adalah raf'ul hadas, yaitu menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. Hadas itu ada dua, ada al-hadatsu al-asghar, hadas kecil. Yang kedua al-hadatsu al-akbar. Jadi sampean tulis hadas dibagi jadi dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil ini bisa hilang, bisa diangkat. Nah, bahasa Arabnya ngangkat itu raf'u. Bisa hilang, bisa diangkat. Itu dengan cara berwudu. Dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar itu bisa hilang dengan cara mandi besar, dengan al-ghuslu. Berarti toharoh yang pertama adalah menghilangkan hadas atau mengangkat hadas. Yang kedua, au izalatin najasi. Au izalatin najasi, menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Apa perbedaan hadas dengan najis? Kalau najis itu bisa dilihat. Contoh, sampean lihat ada temancut temancut gula ya, temancut gula. Nah, itu ada kelihatan itu. Ada punya 3 sifat. Yang pertama baunya. Jadi kalau dicium itu baunya ada. Bentuknya ada.
hitam apalah gitu ya. Yang ketiga rasanya, rasain badan. Itu ciri-ciri najis. Tapi kalau hadas tidak bisa dilihat. Masa kita bisa melihat hadas? Oh, kamu sedang hadas ya? Hadas besar ya? Tidak bisa dilihat. Maka cara menghilangkan itu juga berbeda. Najis ini ada 3 sesuai dengan tingkatannya. Ada yang mukhaffafa, berarti tingkatan ringan. Ada yang mutawassito, ada yang tingkatan sedang. Ada mughalladzah, tingkatan berat. Itu nanti kita akan bahas di akhir-akhir nanti ada. Au fi ma'nahuma, yang ketiga, atau yang semakna dengan hadas dan najis ini. Au ala suratihima, atau yang seperti gambaran keduanya itu. Au ala suratiha. Contoh. Kal ghuslati tsaniyati, seperti mandi yang kedua. Wa tsalitsati, dan mandi yang ketiga. Wal aghsalil masnunati, dan beberapa mandi-mandi yang disunatkan, seperti mandi mau sholat Jumat, itu sunat. Seperti mandi mau sholat Id, hari raya, itu sunat. Wa tajdidil wudu'i, dan memperbarui wudu. Wa tayammumi, dan memperbarui tayammum. Nah, itu semua tadi yang kita sebutkan. Mandi yang kedua, mandi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Mandi-mandi sunat. Kemudian memperbarui wudu. Maksudnya memperbarui wudu itu sampean punya wudu, tetapi wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu. Atau tajdidul tayamum. Sampai sebenarnya punya tayamum, belum batal tayamumnya, tapi tayamum lagi. Jadi tajdidul tayamum. Nah, ini yang dimaksud dengan au ala suratihima au ala au fi ma'nahuma au ala suratiha. Itu semuanya masuk dalam kategori thaharah, bersesuci. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, contoh-contoh yang tadi itu, mimma la yarfa'u hadatsan, yang tujuannya bukan untuk mengangkat hadas, wala yuzilu najisan, dan tidak menghilangkan najis. Walakinnahu fi makna, tetapi yang demikian itu karena semakna dengan yang kita sebutkan tadi. Jadi thaharah itu intinya 2 itu. Menghilangkan hadas atau mengangkat hadas, raf'ul hadas, sama izalatun najis, menghilangkan najis. Terkadang ada yang secara tampak mata itu suci, bersih. Tetapi itu tidak suci. Itu nanti kita akan bahas. Jadi ada sesuatu yang bersih tapi tidak suci. Ada yang bersih tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Kalau tadi kan suci hanya untuk dirinya sendiri. Ada yang bersih tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ada lagi nanti kategorinya. Ada bersih, suci, namun tidak bisa mensucikan yang lainnya. Yang ketiga, suci, bersih, dan bisa mensucikan yang lainnya. Nah, ini makanya perlu kita belajar anwa'ul miyah, karena air ini menjadi sarana untuk kita bersesuci. Anwa'ul miyahi, anwa' jama' dari nau'un, artinya macam-macam. Al-miyahi jama' dari ma'un, artinya banyu, air, aeng, macam-macam aeng, macam-macam air. Kalau Pak Jokowi kan biasanya sering tanya, ayo sebutkan 5 macam ikan. Kalau kita anak pesantren, ayo sebutkan 5 macam-macam air. Anwa'ul miyah. Kemudian ada yang jawab, saya Ustaz, apa? Silakan jawab. Air kopi, air teh,
air just juice. Bukan itu yang kita bahas. Qala musannif berkata, al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyahin. Al-miyah, air-air yang boleh digunakan untuk bersesuci itu ada sab'un, ada 7. Sab'u miyahin, ada 7 macam air. Yang pertama, ma'us sama'i. Ma, air, as-sama, langit, air langit. Apa air yang dari langit ini? Yaitu al-matar, hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air atau sumber ya. Jadi air yang langsung keluar dari sumbernya. Wa ma'ul thalji, air es atau salju. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Air embun. Saya kira jelas semua ya. Ini yang 7 macam air ini. Kalau kita mau ringkas, sebenarnya ada 2 air itu. Yang pertama, air yang berasal dari langit, ya berarti berupa hujan, itu berupa salju. Salju kan dari langit. Yang kedua, air yang ada di bumi. Air yang ada di bumi ada apa saja? Contoh, air sumber, air sungai, air danau, air laut. Intinya semuanya ada di bumi. Maka secara garis besar, pembagian air itu ada 2. Air langit, kemudian air bumi. Kalau yang lainnya sudah jelas saya kira. Wa ma'u thalji, air salju atau air es. Nah, biasanya di daerah-daerah yang ada saljunya, di Antartika, di Greenland, di Siberia, di Rusia itu muncul salju. Di kita di Indonesia ada, tapi di tempat-tempat tertentu. Contoh, di Jayapura ada gunung yang sangat tinggi. Nah, di situ kadang turun salju, tapi itu tidak setiap saat. Di tempat-tempat tertentu saja. Kalau di kita, di Lumajang tidak ada air salju itu, kecuali kalau kita bikin sendiri dengan es batu. Wa ma'ul barad, air embun. Nah, ini kalau sampean lihat di pagi-pagi itu, sampean bangun, sampean pegang rerumputan, pegang daun, biasanya kan ada airnya. Itu namanya air embun. Nah itu air embun. Tidak apa-apa digunakan untuk bersesuci, tidak apa-apa. Yang penting air embunnya itu tidak terkena najis. Kalau terkena najis, satu misal rerumputan yang ketepatan berada di belakang kandang, yang di situ banyak silatungnya, ya jangan digunakan. Khawatir campur dengan celatong. Al-aslu fi ma'is sama'i, asal dari ma'us sama, air langit, yaitu qauluhu ta'ala, dawuhnya Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu, nazzala yunazzilu. Ini uniknya bahasa Arab itu. Ada kata nazala, ada nazzala. Kalau nazala itu artinya turun.
ya turun. Biasanya 1 kali. Nazala. Contoh, nazaltu minas sayyarah. Saya turun dari mobil. Berarti berapa kali? Sekali doang. Buka pintu, turun, selesai sudah. Tapi kalau nazzala itu artinya turun berkali-kali. Wa yunazzilu. Allah menurunkan berkali-kali. Masa ada hujan turun sekali doang? Tuk, gitu. Habis itu selesai kan enggak? Berkali-kali. Gitu. Ini awan. Kemudian turunlah air-air itu kan. Berapa kali? Banyak kali. Makanya redaksi ayatnya menggunakan wa yunazzilu. Diturunkan tapi banyak, dalam bentuk banyak. Wa yunazzilu alaikum, dan Allah menurunkan untukmu minas sama, dari langit. Apa yang diturunkan? Ma'an, air. Fungsinya apa? Liyutahhirakum, untuk supaya air itu menyucikanmu. Wa ghairiha aw ghairuha, atau ayat selain dari ayat ini, yaitu ayat Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 11 ini. Selain dari itu juga banyak ayat-ayatnya. Wa fi ma'il bi'ri wa fi ma'il bahri, dan asal dari ma'ul bahri, air laut ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila, ketika Rasulullah ditanya. Itu bacaannya su'ila. Su'ila artinya ditanya. Kalau sa'ala artinya bertanya. Sa'ala. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Sa'ala artinya bertanya. Bagaimana cara penulisannya Ustaz? Berbeda. Kalau sa'ala itu hamzanya nongkok ning atasah alif. Sa a la. Kalau ini hamzanya nongkok di wadahnya ya. Su i la. Makanya berharokat kasroh. Su i. Su ila, ditanya. Kalau bertanya sa'ala. Sa'altu, saya bertanya. Sa'altu kaya ghaffar afwan. Sa'altu, saya bertanya. Kalau su'iltu, saya ditanya. Sa'ala, su'ila. Ketika Rasulullah ditanyakan an ma'il bahri, tentang air laut, faqala, maka Rasulullah dawuh, huwa, dia, yaitu ma'ul bahri, at-tahuru ma'uhu, airnya suci dan mensucikan. Air laut itu suci dan mensucikan. Tapi ada rasanya Ustaz. Rasanya apa? Asin. Iya tetap. Meskipun air laut itu yang banyak itu dikasih bangkai sapi, kan sekarang banyak sapi yang mati karena kena penyakit PMK, penyakit mulut dan kaki, akhirnya kan dibuang ke laut. Puluhan sapi, bahkan ratusan sapi dibuang ke sana. Terus saya pengen wudhu pakai air laut itu, Ustaz, gimana? Ya tidak apa-apa, silakan. Kenapa? Karena air laut itu tidak akan pernah berubah. Meskipun hanya dikasih bangkai yang kayak tadi kita ceritakan itu. Airnya suci, mensucikan. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dan bangkai yang tinggal di laut itu halal. Al-hillu maitatuhu.
Yang dimaksud dengan maitah itu artinya mati tanpa harus disembelih. Itu maitah. Mati dan tidak disembelih. Kalau ada sapi mati belum sempat disembelih, maka itu disebut dengan maitah, disebut bangkai, dan itu haram dimakan. Kenapa? Karena belum disembelih. Kalau ikan tidak apa-apa. Sampai nemu ikan di belakang sungai, mati ngambang sudah, sampai ditangkap. Apakah itu disebut dengan maitah? Apakah haram dimakan? Halal. Kenapa? Yaitu. Jadi yang ada di laut itu ketika ada bangkai ikan paus, ada bangkai ikan teri, ada bangkai ikan apapun itu, maka halal dimakan. Silakan sampai makan. Al-hillu maitatu. Segala apa yang ada di laut halal dimakan kecuali kapal selam. Nah, boleh makan kapal selam ya. Tidak bisa dimakan. Kecuali kapal selamnya orang Palembang. Tahu sampean kapal selam orang Palembang? Empek-empek itu, tahu empek-empek? Jajanan khas Palembang. Di alun-alun ada yang jual itu, empek-empek, ada cukanya itu. Nah, mereka menyebutnya kapal selam. Orang Palembang nyebutnya itu kapal selam. Sampai makan kapal selam orangnya Palembang enggak apa-apa. Tapi kalau makan kapal selam yang terbuat dari besi itu, enggak bisa. Nah, itu pembahasan tentang air. Ini saja mungkin yang kita bisa bahas. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan hari Senin insyaallah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?